Baik pemirsa Metro TV Lampung, kita akan melanjutkan pembahasan tajuk Lampung Pas kali ini dan masih bersama dengan Mbak Cici. Mbak Cici, berkaitan dengan libur panjang yang dikhawatirkan akan menjadi klaster baru untuk penambahan positif COVID-19. Mengapa pemerintah tidak menghapuskan saja libur panjang ini, Mbak Cici? Sebenarnya mungkinkah itu bisa dilakukan atau seperti apa? Ya, sebenarnya ini memang sudah terjadwal libur panjang ini ya. Sejak awal tahun ya, mungkin akhir 2019 kemarin kemudian dirumuskan bahwa libur panjang itu untuk Idul Fitri dan yang lainnya, ya hari-hari besar, itu dipusatkan untuk di akhir tahun. Kemudian pada Maret terjadilah pandemi ya, masuk ke Indonesia yang awalnya kita merasa bahwa kita tidak mungkin ya, tapi ternyata virus ini menyebar ke seluruh dunia dan termasuk di Indonesia. Nah, pemerintah sudah menetapkan ini, kemudian mungkin regulasinya harusnya sih bisa ya, tapi mungkin lebih kepada pemberian untuk pegawai ya, cuti bersama itu memang di akhir tahun dikonsentrasikan supaya lebih efektif juga dalam kinerjanya. Dan yang dipastikan sih memang ada himbauan agar cuti bersama ini masyarakat itu memanfaatkannya untuk di rumah gitu. Jadi kalaupun untuk rekreasi yang dekat-dekat saja bersama keluarga atau aktivitas yang lebih positif, itu juga himbauan dari Menteri Dalam Negeri ya waktu itu Pak Tito Karnavian waktu di webinar tentang pandemi dan libur panjang ini juga. Dia menghimbau itu supaya memanfaatkan bersama keluarga selama libur panjang ini. Kalaupun memang harus terpaksa untuk rekreasi atau bertemu dengan keluarga yang berbeda daerah, sebisa mungkin mengedepankan protokol kesehatan. Seperti tadi ya, tetap mengenakan masker walaupun di dalam kendaraan ya tetap mengenakan masker. Kemudian kerap melakukan cuci tangan atau dengan penyanitasi tangan atau hand sanitizer itu setiap melakukan aktivitas, jangan lupa untuk selalu seperti itu. Kemudian juga ke tempat-tempat wisata atau tempat rumah makan itu kalau bisa membawa makanan sendiri gitu ya, itu lebih menjaga lah ya kita, karena lebih baik mengantisipasi daripada nanti kita terlanjur terpapar. Betul. Berbicara tentang antisipasi gitu ya, sebenarnya kita sudah tergambar gitu bahwa nanti libur panjang pasti tempat pariwisata tuh paling banyak dikunjungi. Antisipasi apa yang dilakukan tim gugus tugas, Mbak Cici, untuk hal itu? Tim gugus tugas melakukan patroli ya, di setiap tidak hanya di tempat keramaian juga. Sekarang ini juga tim gugus tugas setiap ada misalnya izin keramaian, entah itu penyelenggaraan pernikahan, pesta ataupun pembukaan, itu tim gugus tugas ada memantau apakah kegiatan ini sudah mematuhi protokol kesehatan atau tidak. Kalaupun tidak, ternyata tidak sesuai, maka itu bisa dibubarkan. Nah, begitu juga dengan pusat rekreasi. Kalau memang tidak ada protokol kesehatan, maka akan diberikan sanksi berupa teguran sampai dengan pencabutan izin usaha tersebut. Nah, ini yang diharapkan tidak sampai terjadi, karena masa pandemi ini kita berharap ekonomi juga tetap berjalan dan protokol kesehatan masyarakat juga harus tetap sehat dan terbebas dari COVID-19 ini. Oke, kalau untuk pengawasan atau patroli, ada peningkatan seperti apa nantinya? Karena memang mengingat Bandar Lampung sekarang malah kembali lagi ke zona merah. Betul. Iya, peningkatan seperti apa Mbak Cici yang akan dilakukan oleh tim gugus tugas untuk patroli atau pengawasan ini? Iya, dengan adanya satgas-satgas yang memberikan jumlah yang lebih banyak ya, melibatkan TNI, Polri, kemudian Dinas Kesehatan, BNPB juga, kemudian juga Satpol PP ya, itu dilibatkan semua dan intens melakukan patroli, di mana di pusat-pusat keramaian, di tempat rekreasi itu lebih sering lagi, terlebih di masa liburan ini ya, fokusnya berada di situ karena memang diawasi saja masih banyak yang abai, apalagi tidak. Itu yang menjadi
Terus untuk kampanye 3M sendiri, menurut pandangan Lampung Pos seperti apa yang sudah diberlakukan? Adakah pengaruhnya untuk masyarakat yang sepertinya kita melihat masyarakat semakin abai nggak sih Mbak Cici? Iya. Untuk mengubah pola perilaku warga masyarakat ini memang perlu waktu dan proses. Warga awalnya memang menggunakan masker itu hal yang aneh sebelum pandemi. Tapi justru setelah pandemi itu terasa aneh dan sangat kita merasa kok orang-orang pada memperhatikan kita kalau kita tidak memakai masker ya saat berada di ruang publik. Nah, ini juga menjadi catatan dari tim Satgas. Mereka yang tidak punya masker akan dikenakan sanksi. Kita sudah banyak di pusat-pusat di jalan-jalan atau pusat keramaian seperti pasar, jika kedapatan warga yang tidak menggunakan masker, dia akan diberikan sanksi seperti bersih-bersih atau push up dan menyanyikan lagu kebangsaan. Ya? Itu supaya apa? Supaya mereka efek jerah. Oh iya, saya juga malu nih kena sanksi gitu. Diharapkan seperti itu. Tapi memang nggak semuanya ya, nggak langsung, tidak seperti membalikan tangan, tapi memang butuh proses. Ada masyarakat yang langsung percaya gitu. Oh iya ya, harus Sadar ya? sadar. Oh ini untuk kesehatan kita juga gitu. Tapi ada juga yang merasa tidak yakin dengan adanya virus ini. Nah ini harus pelan-pelan juga. Tapi tetap kampanye itu harus digencarkan. Ya kampanye gencar saja masih banyak yang abah ya. Benar. Kampanye itu kendor ya. Iya betul sekali. Nah kaitannya dengan libur panjang ini, apalagi tajuk kita jangan sampai ada klaster baru. Kalau sudah seperti ini, gitu ya nanti tempat wisata akan ramai dikunjungi karena libur panjang. Solusi apa yang bisa ditawarkan Mbak Cici untuk hal seperti ini? Ya itu tadi bahwa masyarakat itu harus kembali sadar bahwa pandemi ini belum berakhir. Berekreasi ke tempat keramaian boleh-boleh saja, tetapi harus ingat jangan sampai menularkan COVID ini. Apalagi begitu rekreasi kemudian kita bawa pulang ternyata kita tanpa gejala ya. Kita pulang ternyata kita positif dan menularkan keluarga kita. Itu jangan sampai, karena ini klaster juga terjadi di sini ya, di Indonesia ya, klaster keluarga juga sudah ada. Nah, selain kesadaran dari masyarakat, pihak pengelola juga harus lebih aware, harus lebih peduli terhadap pemutusan atau penekan penyebaran COVID-19 ini dengan penyediaan sanitasi di tempatnya, kemudian setiap pengunjung dilakukan pengukuran suhu tubuh, kemudian juga kalau memang mereka tidak memakai masker, tidak dibolehkan masuk atau memang disediakan gitu ya. Jadi memang sama-sama saling mengingatkan. Kemudian juga Satgas, ada Satgas juga yang melakukan patroli. Nah ini tadi pengawasan, selalu diawasi untuk bersama-sama agar COVID-19 ini tidak lagi ada penambahan lagi. Oke, Mbak Cici, nanti kita akan kembali untuk membahas trending topik yang ada 3 platform Lampung Pos lainnya. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan sampai ada klaster baru. Libur panjang akan kita lewati, tapi ingat protokol kesehatan akan harus tetap selalu kita terapkan. Jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi.